Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para jamaah, mari kita bersyukur alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para salikin jamaah rahimakumullah, kita masih meneruskan tentang ridho bi kismatillah, ridho bi qadailah. Karena ridho itu adalah min asrafi thamaratil mahabbah wal ma'rifah. Orang yang ridho adalah semulia-mulianya hamba, dan dia adalah thamaratil mahabbah wal ma'rifah, buah-buah kecintaan dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ridho ini adalah bagian dari ujian kita. Apakah kita ridho terhadap ketentuan Allah atau tidak? Nah, karena itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawwa bihi ma bi ulumiha fit darain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laisa minar ridha fi syai'in, bukanlah masuk dalam kategori ridha dalam sesuatu ma yajiduhu ba'dal aghniya aghbiya, yaitu orang yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak tahu, orang tolol. Minal tuma'ninati inda tarkul ma'murat, yaitu sikap merasa tenang ketika meninggalkan perkara apa yang diperintahkan oleh Allah. Dungo bolak-balik ora dikabulkan, ya wis maksiat ae. Ini sikap yang tidak benar. Kan banyak ada kalau orang putus asa ya, udah ikhtiar, udah doa, letek gini aja. Nah, kemudian dia lari ke dunia yang tidak benar. Mereka lebih tenang kalau di dunia gemerlap, dunia malam. Ini adalah bukan ridha, ya. Au irtikabi ba'dal makhdurat, atau berbuat sebagian perkara-perkara yang dilarang. Ini banyak orang ya, orang yang tidak tahan urusan dunia, urusan ujian, akhirnya justru lari ke dunia yang tidak dibenarkan oleh agama. Ini bukan ridho, bukan nerimo kemudian lari dari kenyataan. Tidak boleh. Fa inna fi'lal ma'asi wa tarqat ta'at, karena sesungguhnya mengerjakan maksiat dan meninggalkan dari berbagai ketaatan mimma yaskhatullahi ta'ala, adalah termasuk dari perbuatan yang menjadikan Allah justru murka kepada orang tersebut. Fa kaifa yardahu bisya'in la yardallahu bihi, maka bagaimana bisa orang itu rela dengan sesuatu yang Allah tidak ridho dengan sesuatu yang tersebut. Allah tidak suka kita lari dari kenyataan, walai ta'asumi rahilah, lari dari Allah kemudian putus asa ke dunia hitam, ke dunia gemerlap malam dan sebagainya. Itu adalah perbuatan yang
dilarang oleh Allah. Lah bagaimana Allah meridhoi terhadap perbuatan itu? Maka itu adalah perbuatan yang salah. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum wala yardha li ibadihil kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Surat Az-Zumar ayat 7. Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu. Mau terserah, mau kemana terserah. Saya nggak butuh kok orang-orang seperti itu. Kira-kira itu. Dan Allah tidak meridhoi kekufuran bagi hamba-hambanya itu. Jadi dia melupakan, menutup mata terhadap nikmat Allah. Ya biarkan. Ya, wa in tashkuru, kalau kamu bersyukur, yardahu lakum, maka Allah akan meridhoi terhadap kesyukuranmu itu. Jadi apapun, berapapun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kita harus bersyukur dan ridho terhadap putusan Allah. Wa innama radhiya hadal miskinu an nafsih, dan sesungguhnya keridhaan orang miskin hanya pada dirinya sendiri. Wa dhanna annahu radhiya anha rabbih, ya, namun ia menyangka bahwasanya keridhaan itu dari Tuhannya. Tidak. Jadi ada kalanya orang miskin itu justru dicintai, karena di situ orang akan justru diberi kesempatan oleh lebih dekat dengan Allah. Itu cara Allah. Tapi bukan berarti orang yang kaya itu selalu dianggap jauh dari Allah, juga tidak. Kalau dia tidak istaghol, kalau dia tidak menyibukkan dengan urusan dunianya itu, kalau dia tidak ta'aluk dunia, kalau dia tidak bergantung urusan dunia, bergantungnya pada Allah, maka dengan demikian orang kaya pun bisa dianggap orang yang paling ridho. Waridho anillahi wa anin nafs, dan keridhaan itu adalah dari ada setiap manusia dimanapun. Yang kaya juga ridho, yang miskin ridho, yang tidak mendapat bagian apapun ridho, yang diuji ridho. Nah, itu adalah ciri orang-orang hamba. Ya butuh an yajtami'a fi mautin wahidan, itu jauh sangat sulit untuk menyatukan dua hal di satu tempat. Kadang-kala tidak sesuai dengan keinginan kita, kita tidak ridho. Nah itu sulit. Nah, tapi kalau bisa sulit, itu adalah thamaratul ma'rifat wa apa? Ma'rifat wa mahabbah, akan menjadikan ma'rifat dan mahabbah. Wa ma aksana maqalahu Imam Ghazali, dan Imam Ghazali telah mengatakan fi risalati li Abil Fathil Damsiki, yang dibuat dalam surat beliau kepada Syekh Abu Al-Fatih Al-Damsik, ya. Beliau mengatakan begini, rumusan ridho dari Imam Ghazali. Ar-ridho wa antardho bima yaf'alullahu batinan. Keridhaan yaitu saat kamu rela dengan sesuatu yang Allah perbuat, ya, batinan, secara batin, ya. Wa taf'alu ma yurdihim dhahiran, dan kamu mengerjakan sesuatu yang Allah meridhai secara lahiriah. Jadi kalau orang belum dikabulkan oleh Allah, ya tetap doa. Kalau Allah belum memberikan sesuatu nikmat, ya tetap sholat malam, karena kita ridho terhadap putusan Allah. Tapi bukan berarti kita tidak mengerjakan sesuatu yang Allah ridho. Artinya kebiasaan puasa, kebiasaan zikir, kebiasaan sholat malam tetap jalanin. Itu artinya ridho. Jadi doa ikhtiar itu bukan karena harus dikabulkan. Mungkin dikabulkan untuk tempat lain, mungkin dikabulkan
pada kesempatan lain. Lah ini yang berat Bapak sekalian ya, menurut Imam Ghazali. Dari apa yang ditentukan Allah kita ridho, tetapi kita juga tetap mengerjakan yang diridhoi secara lahiriah. Sholatnya tetap pateng, doanya terus, sholat malamnya, zikirnya harus terus. Ini namanya ridho. Jangan setelah belum dikabulkan malah delewer. Ini bahasa Jawanya itu delewer ya. Jangan. Fa in aradal abdu ayyarifa ma indahu, lalu jika seorang hamba hendak mengetahui tentang apa yang ada di sisinya minar ridho, maka itulah akan mendapatkan sifat ridho yang sebenarnya. Fal yaltamishu inda nuzul masaib, maka adalah ia mencari sikap tersebut ketika ada sesuatu yang menimpa musibah. Mengapa musibah ini kok terus beruntun? Habis ini itu, habis ini itu, habis itu apa saja. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian kan begitu ya, diuji beruntun, tidak selesai-selesai. Ada saja urusan keluarga, urusan anak, urusan kerjaan, urusan uang dan sebagainya. Ada saja. Nah, kalau itu kita ridho dan tetap berdoa, maka itu adalah orang yang ridho sesungguhnya. Wa wurudil faqat, dan berbagai dari hal-hal yang sangat sedih faqat. Kalau satu ujian mungkin sedih. Kalau ujian beruntun itu faqat, sedih banget. Nah, wastidadil amradid, dan berbagai penyakit, sakit ini, sakit itu, kronis. Nah, kalau demikian seperti itu, fasofa yajidu hunaka, maka ia kelak akan menemukan sesuatu di sana, au yafkuduhu, atau tidak menemukannya. Artinya kalau kita ridho, kita akan menemukan mahabbah, ma'rifat. Tapi kalau kita tidak meridho, maka kita juga tidak akan menemukan makna ridho. Wa kathirun ma tasma'u min safalatin abna'iz zaman inda ma yuqalu lahum, dan seringkali kita mendengar dari kalangan anak-anak sekarang ya, yang agak kurang iman, bila mana ia dikatakan, mereka mengatakan begini, malakum tatrukuna ta'at, mengapa kalian meninggalkan berbagai ketaatan, wa taf'aluna muharram, dan sedangkan kamu kok melakukan yang haram. Fayaqulu, mereka mengatakan, hadza syai'un qad qada'allahu alaina wa qaddarahu, ini adalah saudara Allah yang telah menentukan dan menakdirkan kepada kami. Ini jawaban yang bodoh. Takdir saya itu takdir maling. Ya Allah, ya Rabbi. Kan banyak ya. Takdir saya itu pencoleng. Takdir saya itu yang orang-orang dugal. Aku ditakdirkan begitu loh. Ini jawaban yang nggak benar. Ya, takdir saya itu ya pokoknya nggak benar. Nggak, aku ngene-ngene tetap nggak anu lah. Rezeki saya itu di tempatnya nggak benar lah. Berarti takdir saya di sini. Astagfirullahaladzim ya. Tidak boleh menjawab seperti itu. Ini apa? Wala mahisanalahu, dan ini adalah tempat melarikan diri, bukan ridho. Kalau sudah seperti itu, wa innama nahnun abidun makhurun, dan sesungguhnya kami hanyalah hamba-hamba yang terpaksa. Jadi ini tidak boleh. Maka dengan demikian, fahadha huwa madhabul jabariyah bi'ainihi. Orang yang seperti ini putus asa, ini termasuk aliran Jabariyah. Kalau selalu pakai akal, lalu logika, hidup itu selalu matematis, itu adalah Mu'tazilah. Kalau pasrah, ini namanya Jabariyah. Ini tidak boleh. Yang benar apa madhabnya? Ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah kita semua min ahlus sunnah wal jamaah. Wa muntakhilahu, dan penganut dari apa? Dari Jabariyah ini apa? Qaila bilisanin halihi, orang yang berkata dengan lisannya secara abstrak,
illam yakul bisani maqalihi, tetapi ia tidak berkata dengan lisan maqalnya secara nyata, la fa'idata fi irsalir rusuli, tidak ada gunanya penguatan atas utusan-utusan Allah, wa inzalil kutub, dan apa yang diturunkan Al-Quran itu nggak ada artinya buat mereka karena mereka Jabariyah. Wa ya ajaban, dan dia mengherankan, kaifa yasduru mimman yad'il iman ihtijaju ala rabbih, bagaimana bisa muncul keluar dari orang yang mengaku dirinya beriman kok protes terhadap Allah? Nggak mungkin. Anda Jabariyah, katanya iman, loh Anda kok melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah? Alasannya takdir saya begini, ditakdirkan orang yang nggak benar. Ini nggak boleh, ya. Walillahi hujjatul balighu ala jami khalqih, dan Allah memiliki argumentasi yang jauh lebih kuat daripada semua makhluknya. Jadi hujjah makhluk seperti ini tidak benar. Ini surat Al-An'am ayat 149. Kaifa yadhulmu min nafsihi, bagaimana orang beriman bisa rela dengan dirinya, ayyatasabbahu bil musyrikin al-qailin, kalau ia menyerupai dirinya dengan orang-orang musyrik, orang-orang yang seperti itu berkata, ya nggak benar kan? Nah, di sini disindir oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lau sa'allahu ma asrakna wala abauna wala harramna min syai'in. Jika Allah mengendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutunya dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Tapi kenyataannya ada orang yang musyrik, ada orang yang lari dari kenyataan, berarti dia tidak mengikuti Allah. Aula yasma'u ma raddahullah alaihim bihi, atau ia tidak mendengar apa yang Allah kembalikan kepada mereka mengenai hal itu. Idh yaqulu linabi, ketika Allah berfirman kepada nabinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, katakanlah, adakah kamu mempunyai suatu pengetahuan sehingga dapat kamu mengemukannya kepada kami? In tastabi'uhu illa dzanna wa in antum la tahrusun, kami tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka dan kamu tidak lain adalah berdusta. Jadi banyak orang yang katanya berdoa nggak dikabulkan malah lari, ya. Katanya ini takdir, ini adalah berdusta. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan sedikit lagi tentang masih ridho, ya. Wa'lam, dan ketahuilah annalasma'ul musyrikin, bahwasanya Allah tidak akan memberi keleluasan bagi orang musyrik idza raja'a ilallah, kalau dia kembali kepada Allah. Inna yastahajju bihadil hujjatan da'ikhati indallah, kalau mereka berargumentasi dengan argumentasi yang terbantahkan oleh Allah. Jadi orang musyrik itu tidak bisa diterima. Bal yaqulu, maka mereka akan mengatakan, Rabbana ghalabat alaina sikuwatuna wa kunna qauman dhallin, ya Tuhan kami tidak dikuasai oleh kejahatan kami dan kami adalah orang-orang yang sesat. Jadi orang yang Jabariyah, orang yang putus asa adalah orang yang sesat. Kemudian Rabbana absarna wa sami'na warji'na na'mala sholihan inna muqinun, ya Allah, kami telah melihat dan mendengar, maka barangkali kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Nah, tidak. Sudah di akhirat kok baru nyesel, kok enggak dulu di dunia, ya berarti tidak benar. Surat As-Sajdah ayat 12. Para salikin jamaah rakallah, sekarang mengenai doa berkali-kali. Ini seringkali ditanyakan, ya. Doa belum dikabulkan, doa belum dikabulkan. Apa?
Wa'lam anna du'a wal ilhaha wala yaktihum firrito. Doa terus menerus dan terus memohon pada Allah itu tidak menodai ridho. Jadi dengan jenengan atau kita doa belum dikabulkan, doa lagi, minta lagi, bukan berarti tidak ridho. Boleh. Sambil introspeksi, mengapa, di mana, apa, mestinya bagaimana, kita harus mengintrospeksi. Bal huwa minar ridho, tetapi memohon pada Allah berkali-kali juga ridho. Kaifa wa du'a muqarribun indal mutahaqqiqil bin tauhid. Apalagi berdoa itu adalah media, alat untuk apa? Muqarribun, untuk mendekatkan diri kepada Allah ketika menyatakan diri kita itu bertauhid. Lenjaluke sapa neh? Mintanya kepada siapa lagi kalau tidak kepada Allah? Enggak apa-apa. Doa lagi. Sholat malamnya padang lagi. Zikirnya padang lagi. Enggak apa-apa. Wa huwa lisanul ubudiyah, dan berdoa itu adalah ucapan ubudiyah, penghambaan secara lisan. Wa unwanut tahaqquqi, dan sinyal pernyataan tentang kelemahan kita. Ya Allah, sinten malih kalau tidak panjenengan yang mengabulkan. Kepada siapa lagi kalau tidak kepada Engkau saya meminta. Ya, bil ajzi wal iftirari wal dhilli wal iftikar. Ya, tentang kelemahan, ya Allah, terdesaknya, wal azzi, dan terpenuh saya itu hina, ya Allah, saya mohon padamu ya Allah. Ya, dan sikap dari dhillin, suatu yang kita itu hina, ya, dan kita butuh iktikar kepada Allah. Itu baik. Jangan lari ke yang lain, minta lagi pada Allah. Wa man tahaqqaqa bihadil awsaf, dan siapa saja yang telah menyatakan diri dengan sifat-sifat tadi, artinya tentang kita itu lemah, kita itu terdesak, kita itu hina, kita itu sangat butuh ya Allah, ya, maka arafa wa wasila, dan maka ini artinya dia itu sudah makrifat dan telah dia sampai kepada wusul, karena bergantungnya hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Wa ala ghayatil qurbi minallahi hasalah, dan puncak pendekatan diri kita kepada Allah yaitu melalui doa, karena doa itu adalah senjatanya orang Islam, mukminin, silahul mukminin. Waqad qila qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna du'a mukhul ibadah wa silahul mu'minin wa nurus samawati wal ard. Rasulullah bersabda, doa itu adalah intinya ibadah, ya, mukhul ibadah, silahul mu'min, dan senjata orang mukmin, dan cahaya langit dan bumi itu adalah bagi orang yang berdoa. Wa inna man la yas'alillahi yaghdab alaihi, dan sesungguhnya siapa saja yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepada orang itu. Doa tidak dikabulkan kok malah lari dari tanggung jawab, lari dari dunia kenyataan, maka dia adalah orang yang Allah murka kepada itu. Walillahi asmaul husna fad'u biha. Salah satu doa adalah sebutlah nama Allah, maka bermohonlah dengan asmaul husnanya yang seperti itu kita berdoa. Ya Allah, ya Latif, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Fatahu, ya Razzaq. Ya Allah, Allah ya Latif, Maha Lembut, ya Hayyu, ya Qayyum, yang Maha menghidupi, ya Fatah, bukakanlah, ya Razzaq, yang pemberi rezeki.
itu boleh dibaca sebanyak-banyaknya, minimal sehari 100 kali. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, karena Allah juga berfirman, berdoalah kepadaku niscaya aku akan perkenankan. Cuma perkenankan itu kan tidak langsung, bisa besok, bisa tempat lain, yang paling berkah. Karena itu kalau doakan wa in kana khair kan, ya Allah aku minta ini wa in kana khair, kalau itu baik, kalau itu berkah. Nah, jawabannya seperti itu. Kalau doa, jangan memaksa ini ya Allah, jangan. Karena Allah lebih tahu. Bapak-Ibu sekalian, dan suatu peristiwa yang terjadi pada Al-Khalil Nabi Ibrahim, beliau menahan diri untuk berdoa ketika beliau dilemparkan kepada api. Sesungguhnya hal itu hanya karena sesuatu rahasia yang khusus dengan kondisi saat itu. Ini cerita Nabi Ibrahim ya. Dan jika tidak, maka sungguh Allah telah mengisahkan peristiwa itu berupa doa di beberapa tempat ayat yang banyak di kitab Al-Quran. Nah, itu doanya saya agak lupa. Artinya itu ada di surat apa itu ya, di surat ya Allah. Terus doa itu kemudian apinya menjadi padam, tidak panas itu ya, ketika dibakar oleh Raja Namrud ya. Bahwa Allah tidak mengisahkan tentang seorang dari kalangan Nabi yang lebih banyak dibandingkan hal-hal yang dikasahkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim banyak ujian, tapi Allah Al-Khalil ya, Nabi Ibrahim itu disebut Al-Khalil, kekasihnya. Maka kamu pahamilah kitab Al-Quran dan berusahalah untuk mengeksplorasi ilmu-ilmu Al-Quran. Karena sesungguhnya ilmu secara keseluruhan tersimpan di dalamnya. Tidak ada yang menyimpan dari ilmu-ilmu itu sesuatu yang lembut, dan tidak juga sesuatu yang besar, dan tidak juga sesuatu yang terlihat, dan tidak juga ada sesuatu yang tersamar. Semua rahasia alam itu ada di Al-Quran. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ma faratna fil kitabi min syai'in, tiadalah kami alpakan sesuatu di dalam Al-Quran. Tidak ada satupun yang terkurangi di dalam Al-Quran. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Tidak ada yang sia-sia apa yang diciptakan, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Terakhir, qala Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nazzalna 'alakal kitab tibyanal likulli syai'in wa huda wa rahmah wa busra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat, wa huda wa rahmat wa busra lil muslimin, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Demikian Bapak sekalian, kita sudah mengakhiri dari ridho. Dan ridho itu adalah akan membuahkan mahabbah dan juga ma'rifah. Karena itu kita harus terus ridho. Kalau belum dikabulkan, minta lagi. Karena Allah sangat senang menunjukkan orang yang lemah, yang masyaqat, ya, yang sedang sedih, dan itu bersender, bergantung pada Allah. Insya Allah pada saatnya Allah akan memberi. Jadi jangan putus asa, jangan sedih kalau sedang diuji. Kalau keinginannya belum dikabulkan, jangan sedih. Allah sedang menskenario yang lebih baik buat kita. Berat ya Bu ya, Bapak ya. Kita minta ini belum dikabulkan itu berat, tapi harus sabar, harus ridho terhadap keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, alfa minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.